Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, hari ini kita masuk pada penerapan dari integral ya. Jadi untuk awalnya kita akan mencari pada kurva pada sumbu X, sumbu Y, kemudian masuklah ke luas permukaan. Kita mencari luas permukaan dari suatu benda mengelilingi sumbu X atau sumbu Y, kemudian kita masuk pada volume. Jadi mungkin sampai akhir dari pertemuan kita pada penerapan atau aplikasi dari integral. Nah, jadi untuk mencari luas dari daerah lengkung, perhatikan pada gambar ini ya, bahwasanya daerah yang lengkung gini, mencari luasnya ini kita menggunakan konsep dari integral. Sebenarnya banyak ya aplikasi-aplikasi penggunaan dari integral di kehidupan nyata. Salah satunya adalah pada jembatan ini. Oke, masuk langsung saja. Jadi untuk awalnya adalah kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva pada sumbu X. Jadi ada satu kurva yang dibatasi pada sumbu X. Jadi kita di sini kan ini sumbu X ya. Bahwasanya pembatasannya pada sumbu X ini yaitu A sama B dengan bentuk satu kurva aja. Nah, untuk mencari daerah ini atau luas yang pada si kurva ini, maka rumusnya untuk sumbu X ya. Sumbu X itu ada dua. Dengan satu kurva di mana daerahnya apabila dia di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Berarti X-nya berada di bawah nih ya. Nah, kita masuk ke luas daerah yang di atas dari sumbu X. Daerah di atas sumbu X artinya apa? Bahwasanya batasnya itu pada si ini ya, pada si kurvanya berada di atas seperti ini. Tapi dia dengan batas pada si sumbu X. Nah, bentuk seperti ini jika fx sama lebih besar daripada 0. Jadi fungsi y kan ini kan kurva y ya. Kurva y itu sama dengan fx. Nah, fx itu lebih besar dari 0, maka bentuk kurvanya itu kurva yang luasnya itu berada di atas sumbu X seperti ini. Nah, garis batasnya itu batas A dengan batas B. Untuk mencari luas sama seperti pada pembentukan dari rumus integral sebelumnya ya. Bentuknya seperti ini. Ini kan integral tertentu ya dengan adanya batas dari sumbu A terhadap sumbu B, di mana ini pada sumbu si X. Jadi X-nya untuk A dan X-nya batas sampai si XB. Nah, ini jika luas daerah berada di bawah sumbu X. Jadi ini ada sumbu X tadi berada di atas sini. Nah, ini berada di bawah sini. Nah, maksud kurva luas daerah di bawah atau di atas sumbu X itu lihat daerah ininya ya, bukan berarti kalau misalnya dia di bawah sumbu X artinya berarti X-nya negatif. Enggak, kalau X-nya negatif dia sebelah kanan. Sebelah kirinya. Nah, mau dia di bawah ataupun dia di atas, tetap aja dia lihat batasnya apakah dia di atas atau di bawah. Kalau kurvanya bentuknya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, tapi dia gini. Nah, ini kan A-nya min ya, B-nya juga min. Nah, untuk ngelihat ini gitu, bahwasanya ini bukan kurva luas daerah di bawah kurva sumbu X, tapi luas daerah di atas sumbu X, tetap di atas dengan batasan yang bernilai negatif. Jadi beda ya, bukan maksudnya bahwasanya batasnya itu negatif kalau dia berada di bawah sumbu X, enggak. Tapi kurvanya yang berada di bawah sumbu X, koordinat sumbu X nih, bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, ini sama juga rumusnya awal, seperti yang awal ya, dengan batas A sampai ke B, namun dia bernilai negatif. Kenapa negatif di sini? Karena dia berada di bawah kurva. Namun, dengan catatan gini, luas itu kan hasilnya harus bernilai positif ya, satuan dari luas harus bernilai positif, maka kita kalikan dengan negatif ini supaya hasil kurvanya itu negatif dengan negatif hasilnya menjadi positif kembali hasilnya. Oke ya. Nah, langsung saja saya ke contoh. Saya nggak terlalu banyak untuk menjelaskan ya. Jadi di sini ada luas daerah yang dibatasi. Jadi kita cari luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini. X kuadrat ditambah 3X pada sumbu X ya. Berarti yang kita cari batas di sumbu X dengan X dari 0 sampai ke 2. Nah, terlihat bahwasanya gambarnya ini dari 0 ke 2. Batas ininya kan 0 sampai 3. Untuk mencari, kalau misalnya gambarnya nggak diketahui, untuk mencari batasnya kita tentukan dulu titik potong ya. Ini kan nggak diketahui dari rumusnya bawah. Kita cari tipotnya
Sebelumnya kita udah belajar ya tentang penentu atau menentukan gambar dari sebuah kurva. Jadi ini titik potong apabila X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min X pangkat 3 tambah 3X. 0 sama dengan, pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. Min X pangkat 2 ditambah 3X. Nah ini jadi X pangkat 2 dikurang 3X dengan 0 ya. Kita pindahi. Ini X kurang 3, di sini ada X sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Ingat, ini X bernilai nih negatif. Kalau A-nya lebih kecil daripada 0, maka kurvanya ke bawah, bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya dia bernilai positif, kurvanya gini, melengkung ke atas ya. Oke, nah di sini ketahui bahwasanya titiknya 0,0 sampai 0,3. Ini kenapa titiknya dari sini sampai dengan 3 sini. Ini ya, 0 di sini 3. Bentuk kurvanya itu batasnya 0 sampai 3. Dan kita cari nilai Y-nya. Y-nya apabila dia 0. Oh, sorry ya, ini terbalik nih. Ini apabila Y-nya 0. Gak apa-apa ya. Sebenarnya sama aja, mau Y0, X0 duluan mau dibuat juga gak apa-apa. Yang penting cari titik potongnya atau tipot. Nah, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Karena ini 0 min 0 kuadrat tambah 3 kali 0 kan 0 ya. Maka Y sama dengan 0. Berarti titiknya 0,0. Makanya di sini bentuknya awalnya. Awal pembuatannya dari sini, titik sini. Karena dia 0,0. Kemudian kita cari titik puncak ya, atau tipun. Titik puncak tipunnya. Nah, tipun pada sumbu X itu sama dengan min B per 2A. Kita tahu nilai A-nya, nih ya, ini A dan ini B. C-nya berarti 0 karena nggak ada C. Berarti ini akan sama dengan min B. B-nya berapa? 3. B-nya sini 3 positif ya di sini. Berarti min 3 per 2. A-nya berapa? Min 1, bukan 1 karena di sini ada negatif, berarti min 1. Maka dia jadi 3 per 2. Untuk Y, tipun Y. Berarti di sini nih. Sini itu 3 per 2 atau 1,5. Berarti ini 1, ini 1,5, 2, dan ini 3. Oke ya. Nah, kemudian tipun pada sumbu Y, yaitu min D per 4A. D ini tahu kan? Diskriminan. Berarti rumusnya B kuadrat kurang 4A AC per 4A. Ya, min B. B-nya berapa? 3. 3 kuadrat dikurang. Karena C 0, maka ini langsung 0 aja. Ya, karena ini kan bentuk kali 4 kali A kali C. C-nya 0 ya, udah berarti hasilnya 0. Dibagi 4 karena A-nya negatif berarti min 1. Nah, ini akan sama dengan 3 kuadrat adalah 9 berarti min 9 karena ada min di luar, dibagi min 4 sama dengan 9 per 4. Maka Y di sini adalah 9 per 4. Nah, ini sebetulnya ini ada nilainya 9 per 4. Tapi yang mau dicari adalah, ini udah diketahui nih batasnya bahwasanya X-nya 0, Y-nya 2. Makanya cuma dari sini sampai di sini. Ya, cuma dari sini sampai sini. Nah, kurva yang di merah inilah yang mau kita cari. Kenapa? Karena batasnya udah dikasih tahu bahwasanya 0 sampai 2. Tapi kalau misalnya batasnya nggak dikasih tahu, cuma dibilang pada sumbu X, maka bisa kemungkinan adalah seluruh dari si kurva ini yang kita tentukan dengan batas 0 sampai dengan 3. Tapi karena batasnya udah diketahui 0 sampai 2, maka kita yang warna merah ini aja yang kita cari. Nah, untuk mencari luas kan sama ya, sama dengan integral tertentu, maka batasnya dari 0 sampai 2 nih, 0 sampai 2 batasnya, kita masukkan bentuk kurvanya. Jadi rumus kurvanya hasilnya ini tahu ya diperoleh dari mana? Min X kuadrat itu kalau kita integralkan menjadi min sepertiga X pangkat 3. Nah, 3X itu menjadi 3 per 2X kuadrat. Kita masukin masing-masing 2 dengan 0, 2 berarti 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3, 8, berarti ini 8 per 3. Saya buat di sini. Min 8 per 3 ditambah ini 2 pangkat 2, 4 ya, berarti 12. Karena 4 kali 3, 12 dibagi dengan 2. Ini sama dengan, kita buat per 6. 2 kali 8, 16. 3 kali 12 kali 3, 36 ya. 36. 36 kurang 16 adalah 20 per 6 atau 10 per 3. Jadi inilah luas satu
dalam satu satuan ya, satu satuan luas. Oke, nah kita masuk ke soal berikutnya. Ini sama juga, dia diketahui batasnya X1 sama dengan sampai X3 ya, 1 sampai 3. Nah, sini kurvanya 0 sampai 4. Kenapa? Karena bentuk kurvanya seperti ini. Kurvanya itu kan Y sama dengan 4X dikurang X pangkat 2 ya. Nah, ini kita bisa balik jadi Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X. Artinya apa? Berarti kurvanya ke bawah, karena A lebih kecil dari 0, maka bentuk kurvanya ke bawah. Nah, sehingga ini Y sama dengan X, kita buka kurungkan. Ini kita ganti dulu ya, supaya memudahkan dalam menghitung. Nah, kita bagi dengan X, kita bagi dengan kita bagi dengan min, maka X dikurang 4, X sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, ini dia 0 sampai 4 tadi. Cuman karena batasnya dari 1 sampai 3, maka yang warna orange ini aja yang kita cari. Nah, 1 sampai 3, kemudian masukkan nilainya. Nah, kalau misalnya kurvanya nggak diketahui ya kita buat dulu seperti dengan cara yang saya buat tadi ya. Gimana cara untuk ngebuat kurva. Di awal-awal pertemuan kita udah bahas gimana cara tentang membuat kurva. Nah, kemudian kita cari hasilnya, sehingga hasilnya adalah 71/3 satuan luas. Oke, nah sekarang kita coba luas seperti ini. Sini ada 2 buah luas ya yang dicari. Nah, kalau misalnya 2 buah luas gini, batasnya 2 luas seperti ini, maka kita bisa menentukannya adalah, nih lihat nih, luas pertama, luas kedua, maka ditambahkan. Cuman kenapa di sini bentuknya kurang? Karena min. L2 kenapa min? Karena berada di bawah kurva. Kurvanya berada di bawah sumbu X. Nah, kita tahu bahwasanya di bawah sumbu X tadi adalah bernilai min ya. Min integral dari batas atas batas bawah dari fungsi fx dx tadi. Maka di sini jadi dia langsung dibuat kurang aja. Kita masukkan nilainya. Kemudian kita masuk batasnya. Lihat, batas pada L1 itu 0 sampai 1 sini. Nah, yang kuning ini aja batas pada yang pertama. Nah, batas pada kurva yang kedua yaitu dari 1 sampai dengan 4. Jadi kita pisahkan karena ada 2 kurva yang dipotong pada satu sumbu yang sama. Oke, nah setelah ini kita masukkan aja nilainya. Kemudian masukin batasnya. Ini jika kurva-kurvanya diketahuin ya. Jika kurvanya diketahui, kita bisa langsung masukkan ke dalam bentuk rumusnya. Kita lihat mana yang mau dicari atau kita lihat batasannya yang telah ditentukan. Nah, gimana kalau kita harus menentukan batas-batas dari pengintegralan? Jadi kita bisa menggunakan tadi pakai rumus untuk membentuk kurva, kemudian lihat pada batasnya. Jadi di sini kalau misalnya dia batasnya seperti ini ya, ini ada kurva dengan garis. Jadi ada 2 nih yang mau di batas A ke batas B. Berarti kan dia ada dua ini ya, 2 integral yang mau kita kerjakan, makanya ditambah. Sama seperti soal ini sebenarnya ya. Nah, soal seperti ini, maka kita tambahkan dari kedua kurva itu. Cuman nih karena kurvanya berada di bawah sumbu X, maka dia bernilai negatif. Oke, saya coba langsung ke soal, sama seperti yang tadi. Cuman tadi kan dikasih skema gambarnya ya. Jadi kita tinggal nentukan aja hasilnya, luasnya berapa. Nah, ini kita yang menentukan batasnya di mana, gambarnya seperti apa, atau grafiknya seperti apa. Nah, kalau kayak gini kita pakai tripod seperti yang di awal tadi ya, sengaja saya buat di sini menggunakan tripod ya, supaya bisa dipahamin apabila gambarnya nggak ada. Jadi kalau misalnya gambarnya diketahui, kalau kayak gini ya udah langsung masukin aja gitu kan. Cuman kalau misalnya dia nggak diketahui seperti ini, maka kita buat dulu gambarnya. Nah, buat gambar grafiknya adalah menentukan ini. Tadi kita lihat bahwasanya bentuknya seperti ini ya. Kurvanya ini positif, A-nya lebih besar dari 1. Ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X. Nah, di mana A berarti lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas nih, makanya kurva terbuka ke atas karena dia lebih besar dari 0. Nah, ini tinggal buat aja Y sama dengan X dikurang 4, berarti X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Makanya ini 0 sampai 4 ya. Sini 0, di sini 4. Namun, nah perhatikan, bahwasanya luas di sini yang diminta adalah batasnya itu dari min 1 sampai 3. Sementara kita tahu nih bahwasanya dari kurva tadi batasnya cuma 0 sampai 4. Makanya kita tarik lagi garis. Nah, jadi dia bentuk kurvanya kan gini. 0 sampai 4 ya. Di sini 0, di sini 4. Cuman kan kurva ini sebenarnya kontinu sampai atas. Nah, gini kan?
Nah, kita tarik aja garis yang sebelah sini. Makanya ini tarik sebelah sini. Kemudian kita buat batasnya ada sampai min 1. Min 1 sampai dengan 3. Ini kan 0 sampai 4, min 1 sampai 3. Oh, ternyata yang terbentuk adalah menjadi dua buah daerah ya. Bukan kurva, tapi dua buah daerah yang mau dicari nih nilainya berapa. Nah, jika dua daerah kayak gini, kita buat aja ini misalnya L1, ini L2, atau boleh ini L1, ini L2, bebas ya mana yang mau dibuat. Kemudian kita cari masing-masingnya. Nah, ini kita cari masing-masingnya, di mana batas yang pertama itu ini min 1 sama 0 ya. Di sini pakai L1-nya min 1 sampai 0. Ingat ya, ini bukan jadi 0 sampai min 1, tapi min 1 sampai 0. Ingat waktu yang negatif kemarin, bahwasanya dia jadi dibalik batasnya. Batasnya jadi dibalik ya, batas atas batas bawahnya dari B ke A jadi A ke B menjadi B ke A. Karena dia bernilai negatif. Berarti dia dari min 1 sampai dengan 0. Nah, batas yang luas kedua adalah dari 0 sampai dengan 3. Nah, ini kenapa negatif? Karena kurvanya berada di bawah sumbu X. Nah, ini positif karena berada di atas sumbu X, dan ini negatif berada di bawah sumbu X. Oke, nah kemudian kita jumlahkan nih daerah yang diasir tadi dengan batas min 1 sampai dengan 3. Inilah dapat nilainya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kemudian ini ada beberapa soal atau contoh soal yang saya buat. Nah, kita bisa coba selesaikan ini. Oke ya, saya buat di mana nih, halaman berikutnya. Ini soalnya adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Artinya kurvanya berbentuk apa? Ya, kurvanya ke bawah karena x-nya lebih kecil daripada 0. Dengan batas intervalnya itu min 1 dan x sama dengan 3. Jadi batasnya 1 sampai dengan 3. Nah, kita buat dulu nih kurvanya supaya kita tahu batasnya itu masuk atau tidak pada si kurva, atau seperti yang tadi ya bentuknya. Berarti tadi y-nya sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, kita cari tipotnya. Ketika y sama dengan 0, maka 0 sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, saya lebih suka dia dikeluarkan dulu minnya, jadi x kuadrat tambah kurang ya, jadinya kurang 2x kurang 3. Berarti ini jadi x, ini x, berapa tambah berapa, min 2 berapa kali berapa sama dengan min 3, berarti dia min 3 dengan 1. Cocok ya, min 3 kali 1 min 3, min 3 tambah 1 min 2. Berarti x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan min 1. Berarti batasnya 3,0. Sumbu x nih ya, 3,0 dan min 1,0. Tadi saya salah tulis, saya buat dari 0, dulu ya. Nah, kalau dia sumbu x, ketika y-nya 0, kita ini kan x-nya, x udah ketahui, berarti ini kan x, ini y, ini x, ini y. Oke, nah kita buat kurvanya dulu nih. Bahwasanya batasnya dari min 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ini min 1 sampai 3. Nah, di sini kan ditanya bahwasanya dia min 1 sampai dengan 3, berarti dia satu bentuk kurva yang penuh. Sekarang x-nya, x sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 3. Karena sini 3 yang konstanta ya sendiri, berarti 0,3. Berarti ini 1, 2, 3, ini 3 ya. Nah, di sini dia batas y-nya. Nah, kemudian kita cari tipunnya dulu. Tipun, supaya dia lengkungannya kita pas ya, bentuk lengkungannya. Titik puncak. Jika x kita cari, maka min b per 2a. B-nya berapa? B-nya 2. Berarti min 2 per 2 kali a-nya min 1. Berarti min 1 sama dengan 1. X-nya 1 di sini ya. Kita tarik dulu. Oke. Nah, sekarang y. Y-nya sama dengan min d per 4a. D itu diskriminan, berarti b kuadrat kurang 4ac bagi dengan 4a. Oke. Nah, b kuadratnya berapa? 2 ya, berarti 4 dikurang 4 kali a-nya min 1. C-nya 3. 4 kali min 1 kali 3. Berarti min 12 kali min berarti positif 12. Dibagi dengan 4 kali min 1. Berarti ini min 16 ya. Min 4 berarti 4, positif dia. Oke, berarti dia titik puncaknya berada di 4.
Kita buat di sini 4, berarti di sini ya. Nah, puncaknya di sini. Nah, ini kita senggolkan ketiganya, kita buat garis sampai si 3 di sini. Nah, seperti ini. Karena dia terhadap si batasnya min 1 sampai 3, ya udah kita tinggal arsir ininya aja. Ya, karena batasnya min 1 sampai dengan 3. Nah, kemudian kita cari integral dari min 1 sampai dengan 3, cari luasnya ya. Pada bentuk kurva ini, min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dx sama dengan min x kuadrat berarti min sepertiga x pangkat 3 ditambah 2x diintegralkan menjadi x kuadrat ditambah 3x batasnya min 1 sampai dengan 3. Berarti kita masukkan 3 dulu, 3 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kali 3. Kemudian kita kurang, kita buat buka kurung ya. Min sepertiga kali min 1 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 3 kali min 1. Oke, nah ini akan sama dengan, ini mati 1 ya, berarti tinggal 2, berarti min 9 ditambah 9, berarti habis ya, ditambah 3 ke 3 9, berarti tinggal 9 dikurang. Nah ini min positif ya, ditambah 1, 3 kali min 1 min 3. Ini akan sama dengan 9 dikurang min 3 tambah 1 min 2, berarti sepertiga dikurang 2. Nah caranya yang seperti kemarin, 3 kali 2 adalah 6, berarti 1 dikurang 6 adalah 5, berarti min 5 per 3. Ini sama dengan 9 ditambah 5 per 3, tinggal kalikan, 3 kali 9 adalah 27, 27 tambah 5, 32 per 3, satuan luas. Oke. Nah, sekarang kita coba ke nomor 2. Ini nomor 2 diketahui bahwasanya luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 4x kurang x pangkat 2 kurang x pangkat 2. Artinya artinya bahwasanya kurvanya melengkung ke bawah ya. Dan x sama dengan 6 pada sumbu x, maka carilah luasnya. Oke, kita cari dulu bahwasannya, kita tentukan dulu bahwasannya y sama dengan tadi 4x kurang x kuadrat. Nah ini mau kita balik menjadi bisa ya, waduh, ini berarti x kuadrat ini kita keluari dikurang 4x, berarti y sama dengan x kurang 4. Jika y nya sama dengan 0, maka x sama dengan 0, x sama dengan 4, berarti 0,0 dengan 4,0. Ketika x nya sama dengan 0, maka y sama dengan 0, karena ini nggak ada konstantanya ya, jadi 0, berarti 0,0. Kemudian kita cari titik puncak. Tipunnya sama dengan x adalah min b per 2a. Min b nya berapa? 4 ya. 4. Kita kembalikan ke bentuk yang persamaan awal. Berarti 4 per 2 kali min 1, berarti 2. Y nya sama dengan min d per 4a. Min b kuadrat kurang 4ac per 4a. Min b nya berapa? Tadi 4, berarti 16 ya, dikurang 0. Karena c nya bernilai 0. 4 kali min 1. Min 16 bagi min 4 adalah 4. Berarti kalau misalnya kita gambarkan kurvanya kemana? Dia terbuka ke bawah, karena x nya bernilai negatif, x kuadratnya bernilai negatif, atau a nya lebih kecil dari 0. Nah maka ini jadi 0 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Dengan x-nya 0, y-nya 0 ya di sini. X-nya tipunnya 2, sini angka 2, dan y-nya 4. 1 2 3 4. Kita buat 4 di sini. Titik puncak berada di sini. Berarti kita mulai dari sini ya. 0 sampai 4. Namun di soal ada tulisannya x sama dengan 6. X sama dengan 6. Nah, kita x sama dengan 6 itu kan berarti bentuk
garis ya, garis. Nah, ini dipotong sama dengan 6. 5, 6 terhadap sumbu X. Berarti kita buat potongannya di sini. Nah, berarti ini kan ada gini lagi. Ya kan? Nah, inilah jadi luas yang pertama. Dan ini luas yang kedua. Nah, kita nggak perlu memikirkan si Y-nya ini. Kenapa? Kontinunya kita nggak tahu ya berapa potongnya, pokoknya si X-nya 6. Karena kita mau cari batas di sumbu X. Ini kita anggap sebagai luas 1, ini kita anggap luas kedua. Maka luas 1 sama dengan integral, batasnya dari mana? 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 pada rumus 4x dikurang x kuadrat dx ditambah integral dari 4 ke 6. Karena ini yang mau dicari, yang luas kedua. Sorry, saya buat di bawah aja ya luas keduanya. L2-nya sama dengan 4 ke 6 dari 4x dikurang x kuadrat dx. Nah, ini hasilnya bisa kita cari dulu. Bahwasanya lihat, ini kurvanya berada di atas, ini kurva di bawah. Berarti L2 bernilai negatif karena berada di bawah sumbu x. Ini berarti menjadi 4x, berarti 4 per 3 x pangkat 3 dikurang x kuadrat seper 3x pangkat, sorry ini salah ya, 4 per 2 berarti 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 sepertiga x pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan 4. Nah, batas 0 sampai dengan 4 kita masukkan, berarti 4 kuadrat dikurang sepertiga kali 4 pangkat 3 dikurang 0 ya, karena ini 0 dimasukin jadi 0, 0, 0 kurang 0, 0. Nah, ini akan sama dengan 32 dikurang 64 per 3. Tahu bisa kita buat, dia akan sama dengan 10, 2 per 3. Nah, yang kedua sama, cuman dia ada negatif di luar. Berarti 2x kuadrat dikurang sepertiga x pangkat 3, tapi batasnya 4 sampai dengan 6. Oke, kita masukkan nilainya, bahwasanya min ya, 2 pangkat 6 kuadrat dikurang sepertiga 6 pangkat 3 dikurang ya, berarti 2 kali 4 kuadrat dikurang sepertiga kali 4 pangkat 3 ya. Nah, ini sama dengan dikurang 72 dikurang 216 per 3. 6 pangkat 3 216 dikurang 4 kali pangkat 2 16, 16 kali 2 32 dikurang 4 pangkat 3, 4 kali 4 16 kali 4 264 ya, 64 per 3. Oke, ini sama dengan min 216 bagi 3 itu 72, berarti 0 dikurang. Nah, ini 3 dikali 32 6, 96 dikurang 64 per 3. Ini sama dengan min 96 kurang 64, berarti 2 bagi 3. Nah, nih min kali min adalah positif, 3 per 32 per 3. Itu kenapa tadi luasnya di depannya itu harus negatif ya, supaya dia menjadi positif, karena untuk mencari luas itu bernilainya wajib positif. Oke, nah sekarang kita coba yang ketiga, x kuadrat tambah 4x dengan interval min 1 sampai dengan 1. Nah, ini kita coba ya di sini dulu ya. Iya ya, sama dengan, oke saya coba y sama dengan x kuadrat ditambah 4x ya, berarti y-nya sama dengan x ditambah 4. Berarti ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan min 4. Berarti 0,0 dan min 4,0. Ketika x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan 0 ya, karena dia tidak ada c, berarti dia 0,0. Sekarang tipun, kita cari tipun. Ketika x sama dengan min b per 2a, b-nya berapa? 4, berarti min 4 per 2, a-nya berapa? 1 ya, 2 kali 1 berarti min 2. Y sama dengan min d per 4a, berarti min b kuadrat kurang 4a, ac per 4a. Min b-nya berapa? 4, berarti 16 ya, dikurang 0 karena c-nya nggak ada, berarti 4 kali 1. Min 16 kali 4 adalah min
4. Nah, kita gambar nih. Ingat, dia bentuknya kurvanya X-nya positif. Berarti A-nya lebih besar dari 0, berarti bentuk kurvanya adalah terbuka ke atas. Oke, kita gambar kurva terbuka ke atas, batasnya 0 sampai min 4. Oh, sorry, berarti ini ke kanan ya, saya buat. Di sini berarti min 4 ya. Di sini 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian tikunnya min 2 dengan min 4. Sini min 2. X-nya yang min 2 ya. X-nya min 2, Y-nya 4. Min 4. Oke, saya anggap ya di sini. Berarti kita gambarnya gini. Oke. Nah, cuman di sini dia batasnya dari min 1 ke 1. Berarti dari min 1 di sini min 1 ya sampai ke 1 di sini. Berarti kita naikkan lagi kurvanya dengan batasan 1 min 1. Saya buat aja ya. Gambarnya min berapa tadi? Min 1 ya. Nah, ini dengan 1. Nih. Oke, berarti ada dua gambar yang mau kita tentuin. Nah, ini perhatikan bahwasanya ini yang berada di bawah sumbu X dan ini berada di atas sumbu X. Berarti ini kita anggap sebagai negatif dan ini kita anggap positif. Berarti di sini kita buat aja ini L1 dan ini L2. Nah, L1 integralnya berarti 0 ke 1 ya. 0 ke 1 karena yang atas kita pakai. Nah, bentuknya X kuadrat ditambah 4X dx. Oke. Nah, L2 dia bentuknya yang bawah. Berarti negatif di sini batasnya dari 0 ke min 1. Min 1 ke 0. Batas bawah ya, lebih rendah, min 1 ke 0. Dengan X kuadrat ditambah 4X dx. Nah, ini bisa kita cari. X kuadrat ada sepertiga X pangkat 3 ditambah jadi 2X kuadrat ya. Batasnya 0 sampai 1. Maka gimana ya, di sini aja saya sambung L1, L2 tempat lain. Berarti dia sepertiga kali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 0 ya. Karena ini dimasukkan nilai 0 akan kembali menjadi 0. Ditambah dengan 2. 1 pangkat 3 tetap 1, 1 pangkat 2 tetap 1. Ini 3 kali 2, 6 tambah 1, 7/3. Nah, sekarang L2 kita cari. Kemana-mana saya buat ya. Berarti dia jadi sepertiga X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Cuman ini pakai min dengan batas 0 sini min 1. Oke. Nah, berarti ini min sepertiga 0 ya. Berarti tinggal 0 kurang 0 kurang gitu ya. Berarti tinggal jadi min 1. Oke, berarti sepertiga kali min 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1 pangkat 2. Nah, ini min, berarti min nih ya. Ini kan min 1 pangkat 3 min 1 ya, berarti min sepertiga. Nah, ini positif karena min 1 pangkat 2 itu positif. Maka berarti min, buka kurung min ya. Ini kan min 3 ya. Min 3 kali 6 3 kali 2 6. Berarti min 1 tambah 6. Berarti 5/3. Min kali min jadi positif 5/3. Berarti kita tambah ini. L1 tambah L2 sama dengan L1-nya 7/3, L2-nya 5/3. Berarti 7 tambah 5, 12. 12/3 sama dengan 4. 4 satuan luas. Oke, nah sampai di sini aja ya. Saya harap bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kalau belum mengerti coba diulang-ulangi lagi. Atau mungkin saya terlalu cepat ya cara ngajarinya. Oke, saya harap bisa pelan-pelan aja ya. Dicoba, di kertas, dikerjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.